Kalau kamu berencana beli mobil baru dalam waktu dekat, sebaiknya jangan terlalu lama mikir. Karena gara-gara tarif impor baru, harga mobil di Amerika Serikat bakal naik drastis, bahkan sampai ribuan dolar. Di video ini, kita akan bahas apa itu tarif, kenapa pemerintah harus menerapkannya, dan kenapa ini bisa bikin kantong kamu jebol. Tarif adalah semacam pajak yang dikenakan pemerintah untuk barang-barang impor. Dalam kasus ini, mobil, suku cadang, dan bahan baku dari luar negeri. Misalnya, ada mobil buatan Jerman yang dikirim ke AS. Kalau tarifnya 25%, berarti harga mobil itu naik 25% sebelum kamu lihat di showroom. Dan bahkan kalau mobilnya dirakit di AS, banyak komponennya, seperti transmisi, chip, atau baja, yang masih impor dan terkena tarif juga. Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 25% untuk semua kendaraan dan suku cadang otomotif yang tidak diproduksi di dalam negeri. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan produsen otomotif global dan memicu reaksi dari negara-negara mitra dagang. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa masih dalam proses negosiasi untuk mendapatkan keringanan tarif, sementara Inggris telah mencapai kesepakatan parsial. Di sisi lain, produsen mobil seperti Toyota, Ford, dan Volkswagen memperingatkan bahwa tarif ini akan meningkatkan biaya produksi dan kemungkinan besar akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Toyota, misalnya, melaporkan kerugian sebesar 1,3 miliar dolar dalam 2 bulan terakhir akibat tarif ini dan kemungkinan akan menyesuaikan harga jual kendaraan mereka di pasar AS. Meskipun ada upaya dari pemerintahan Trump untuk memberikan keringanan tarif bagi produsen yang merakit kendaraan di AS, dampak ekonomi dari kebijakan ini masih dirasakan secara luas di seluruh industri otomotif. Sejak tarif impor 25% mulai berlaku pada April 2025, harga mobil di Amerika Serikat mengalami lonjakan signifikan. By the early 2000s, Donald Trump was a well-known businessman, but his empire had seen better days. Then, in 2004, Trump reinvented himself yet again, this time as a television star. Analis dari Cox Automotive memperkirakan bahwa kendaraan yang terkena dampak langsung dari tarif tambahan 25% dapat mengalami kenaikan harga sebesar 10% hingga 15%, sementara kendaraan yang tidak terkena dampak penuh dapat naik sekitar 5%. Profesor Ekonomi Dr. Kishore Kulkarni dari MSU Denver memprediksi bahwa harga kendaraan di AS bisa meningkat antara $8.000 hingga $15.000 per unit, tergantung pada model dan tingkat ketergantungan pada komponen impor. Bahkan produsen mobil besar seperti Ford telah menaikkan harga beberapa model mereka, termasuk SUV listrik Mustang Mach-E, pickup Maverick, dan Bronco Sport, dengan peningkatan mencapai hingga $2.000 per unit. Kenaikan harga ini tidak hanya mempengaruhi mobil baru. Harga mobil bekas juga mengalami peningkatan, dengan indeks nilai mobil bekas Cox menunjukkan kenaikan 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya dan 2,7% dari bulan Maret. Dengan lonjakan harga ini, konsumen menghadapi tantangan besar dalam membeli kendaraan, baik baru maupun bekas, serta dalam biaya perawatan dan suku cadang yang juga mengalami kenaikan. Kebijakan tarif impor 25% yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump sejak April 2025 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai pihak di industri otomotif dan konsumen di Amerika Serikat. Konsumen menghadapi kenaikan harga mobil baru dan bekas, dengan harga rata-rata mobil baru naik 2,5% pada April 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini membuat banyak calon pembeli menunda atau membatalkan rencana pembelian kendaraan. Produsen mobil domestik seperti Ford, General Motors, dan Stellantis juga merasakan dampak negatif. Meskipun sebagian produksi dilakukan di dalam negeri, mereka tetap mengimpor sejumlah besar komponen dari luar negeri. Biaya tambahan akibat tarif impor diperkirakan mencapai rata-rata $4.911 per kendaraan yang dirakit di AS. Produsen mobil global seperti Toyota, Honda, dan Hyundai mengalami penurunan saham segera setelah pengumuman tarif. Beberapa perusahaan, termasuk Hyundai, Volvo, Audi, dan Mercedes-Benz, berencana memindahkan sebagian produksi ke AS untuk menghindari tarif. Pemasok suku cadang otomotif, terutama yang berbasis di luar AS, juga terkena dampak. Perusahaan seperti Valeo dari Prancis terpaksa menaikkan harga produknya, yang pada akhirnya dibebankan kepada produsen mobil dan konsumen. Secara keseluruhan, industri otomotif global menghadapi tantangan besar. Penjualan mobil di AS diprediksi turun hingga 2 juta unit pada 2025 jika tensi perang dagang terus berlanjut. Dampak dari kebijakan tarif ini dirasakan luas, mulai dari konsumen hingga produsen dan pemasok di seluruh dunia. Kenaikan harga, penurunan penjualan, dan gangguan pada rantai pasokan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh industri otomotif saat ini.
Penerapan tarif impor 25% oleh Presiden Donald Trump sejak April 2025 tidak hanya berdampak pada harga kendaraan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap ekonomi dan industri otomotif global. Produsen mobil global seperti Toyota, Honda, dan Hyundai mengalami penurunan saham segera setelah pengumuman tarif. Beberapa perusahaan, termasuk Hyundai, Volvo, Audi, dan Mercedes-Benz, berencana memindahkan sebagian produksi ke AS untuk menghindari tarif. Kebijakan tarif ini mengganggu rantai pasokan global yang kompleks dalam industri otomotif. Produsen mobil domestik AS seperti Ford dan General Motors juga terkena dampak karena mereka mengandalkan komponen dari luar negeri. Kebijakan tarif ini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang dagang yang lebih luas. Negara-negara mitra dagang AS mempertimbangkan langkah-langkah balasan yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Kenaikan harga kendaraan baru dan bekas membuat konsumen menghadapi tantangan dalam membeli kendaraan. Biaya perawatan dan suku cadang juga meningkat, menambah beban finansial bagi konsumen. Dengan dampak yang meluas ini, penting bagi pembuat kebijakan, produsen, dan konsumen untuk memahami implikasi dari kebijakan tarif ini dan mencari solusi yang dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap ekonomi dan industri otomotif global. Kesimpulannya, kalau kamu mau beli mobil tahun ini, bersiaplah untuk harga yang makin tinggi. Tarif mungkin bukan berita utama, tapi efeknya langsung terasa di dompet. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Apakah kamu tetap lanjut beli mobil atau menunda dulu?